Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Yo, masuk di hari ke-10 untuk 30 hari bersuara. Di episode ke-10 kita membahas tentang pertemanan. Film tentang pertemanan yang ada di otak gua adalah film Ted. Film ini adalah film komedi ala Amerika Serikat yang mana humornya cukup berat dan ada beberapa dark humor juga humor-humor dewasa. Jadi rating film ini tuh di 17 plus, apa 18 plus. Ya pokoknya gitulah. Film ini dirilis di tahun 2012 dan waktu itu sempet tayang di Indonesia, cuman banyak banget sensornya. Ya salah satu adegan di sensor itu kalau nggak salah Ted lagi megang bong, dia lagi ngisep bong gitu. Nah ketika film itu tayang di bioskop Indonesia tuh bongnya hilang gitu. Itu aneh banget gue ngeliat Ted ngebong tapi nggak ada bongnya. Oh iya, pemeran utama dari film Ted ada Mark Wahlberg, ada Mila Kunis, dan ada Seth MacFarlane sebagai Ted. Nah, epicnya Seth MacFarlane ini adalah sutradara dan juga penulis dari skrip film Ted. Gokil ya, bisa semuanya nih orang. Film Ted ini bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama John Bennett yang nantinya ketika besar akan diperankan oleh Mark Wahlberg. Dia meminta hadiah berupa boneka teddy bear yang bisa hidup dan berbicara untuk menemani kesehariannya dia. Karena John Bennett ini semacam anak cupu gitulah di lingkungannya, nggak terlalu punya banyak teman. Dan dengan ajaibnya ketika si John Bennett minta Ted untuk hidup, besok paginya Ted beneran bisa jalan dan bisa ngomong. Dan ketika itu juga Ted akhirnya kayak menjadi semacam selebriti di lingkungannya. Dia diundang ke TV, dia dikenal banyak orang, dia dimintain tanda tangan setiap kali jalan. Pokoknya ya seleb lah, seleb. Kalau sekarang tuh kayak selebgram atau YouTubers terkenal gitu ya, tapi ini pada zaman dulu. Nah, persahabatan John dengan Ted ini sudah sampai ke usia 25 tahun. Sampai suatu saat pacarnya John, Lori, yang diperankan oleh Mila Kunis, berharap John segera menikahi dia, tapi dia merasa agak terganggu dengan Ted. Karena Ted dan John ini tuh benar-benar kayak anak kembar, nggak bisa dipisahin. Bahkan ketika Lori pindah ke apartemennya John, Ted itu tinggal di situ juga gitu, kayak adik kembarnya. Nah, ketika si Lori ini mengkomunikasikan itu dengan si John, John akhirnya mengalah dan mencoba membujuk Ted untuk keluar dari apartemen dan mencari pekerjaannya sendiri gitu. Nah, bagaimana petualangannya Ted untuk bertahan hidup tanpa John? Dan bagaimana keadaan John ketika ditinggal oleh Ted? Dan apakah hubungan John dan Lori akhirnya berhasil sampai ke pernikahan? Tonton film Ted di layanan streaming kesukaan Anda. Ya, kalian bisa bayangin ya, pertemanan yang udah dirajut selama 25 tahun. Itu keren banget sih. Gue aja gak kebayang kalau gue bisa temenan sama orang sampai nanti 25 tahun. Gila, itu ibaratnya perkawinan anniversary-nya udah perkawinan perak gitu. Gokil. Nah, ini pertemanan dengan boneka Teddy yang bisa ngomong, men. Agak-agak aneh ya. Oh iya, untuk selanjutnya 1-2 menit ke depan gue akan sedikit spoiler karena gue akan membahas adegan favorit gue di film Ted. Buat lo orang yang belum nonton, buat lo orang yang belum pernah nonton film Ted, stop di sini dulu, skip aja ke 1,5 menit ke depan lah ya. Oke, jadi scene favorit gue untuk film Ted salah duanya adalah ketika Ted ketakutan mendengar petir waktu petir menyambar sebelum hujan gitu ya kan.
Jadi Ted tuh bakalan lari ke John atau sebaliknya John akan mendekati ke Ted dan mereka akan nyanyi Thunder Song. Ini nih gue nyanyiin dikit ya, sorry kalau agak fals. If you hear the sound of thunder, don't you get too scared. Just grab your thunder buddies and sing the magic words. Fuck you, thunder. You can suck my poop. You can get me thunder cause you just got fart. Gila, gila, gila. Gue masih hafal. Dan epicnya itu lagu kayak dibikin versi remix rocksnya gitu buat di website TED waktu promosi. Wah itu keren banget sih, sumpah. Bahkan sampai sekarang udah jalan 7 tahun gue masih inget lagu itu, gila gak tuh? Saking signaturnya adegan itu. Terus adegan kedua karena ini boneka bertumbuh bersama John dan John ini suka hedon juga agak-agak pervert gitu ya. Itu dia ada adegan lagi di mesin kasir kayak flirting sama kasir sebelahnya gitu. Anjir ini kelakuan teddy bear tidak mencerminkan teddy bear yang positif. Sumpah. Itu lucu banget. Dan gimana sih ekspresi teddy bear tapi mesum? Kan goblok. Asli. Aduh, gue gak bisa berkata-kata lagi sih nginget-nginget adegannya. Sumpah lucu abis. Tapi banyak explicit scene juga ya di sini. Jadi ya mungkin bisa dibilang 18 plus atau restricted kali untuk film ini. Oh ya, film Ted juga ada sequelnya, ada Ted 2. Cuman gue gak ngebahas Ted 2 karena Ted 2 menurut gue agak flop ya. Lebih seru Ted 1. Sampai sekarang bahkan adegan-adegan Ted yang gue inget itu ya dari Ted 1 gitu. Sih ini kelakuan boneka beruang sih epic banget. Gokil lah. Dynamic duo lah John Bennett sama Ted. Pokoknya lo orang tonton aja film Ted. Jangan sampai kelewatan, harus masuk wishlist. Kalau gue sih nonton karena humornya dapet, ya gue pasti ketawa dan gue nggak tersinggung. Cuman kalau lo gampang tersinggung, mending nggak usah sih kalau menurut gue. Gitu guys. Anyway, ngomongin persahabatan, lo orang punya nggak sih sahabat yang udah bertahun-tahun bersama, terus udah berantem juga, tapi ya tetap balik lagi gitu. I have some of that friends gitu ya kan. Gue punya teman ada yang dari SMP, SMA. Sebenarnya ada yang dari SD, cuman gue udah hampir nggak pernah kontak lagi dengan mereka. Tapi mereka tetap sahabat gue kok. Terus temenan yang sampai sekarang gue masih ada yang teman SMP, ada teman SMA, ada teman kuliah. Yang paling lama tentunya dari SMP ya. Dan yang paling gokil adalah beberapa minggu yang lalu temen gue nikah. Teman SMP gue nikah. Epicnya adalah kita gak pernah ngobrol semenjak tahun 2010. Terus tiba-tiba dia follow IG gue, ya karena teman gue follow back dong. Pas di akhir bulan November tiba-tiba dia ngirim undangan gitu, terus gue kaget, anjir gokil lu bro. Ya tapi itu kayaknya ya salah satu pola persahabatan, karena menurut gue selama lu punya hubungan baik dan selos kontak apapun dan dia masih inget lo ya untuk event-event kayak nikahan, syukuran segala macem, ada kemungkinan sih lu diundang ya. Kayak gitu. Terus gue juga pernah berantem sama temen gue yang bedanya, dia berapa tahun gue sama dia? 7 tahun. Jadi gue waktu itu masih 17 tahun. Temen gue ini 24, dia anak kuliah gitu, gak lulus-lulus. Berantem biasa karena ceng-cengan, kita kenal di komunitas. Terus suatu hari gue kena jadi bahan ceng-cengan gitu. Dan menurut gue kayaknya udah terlalu over. Ya akhirnya gue kesel, gue ngambek lah pada masa itu. Terus lucunya malah akhirnya kita berteman baik sampai sekarang, sampai dia nikah.
Gua sama temen gue satu lagi jadi ibaratnya basementnya gitu ya kan. Terus dia udah punya anak, gue juga masih sering kontak dan sering main ke tempatnya dia yang baru. Terus untuk sahabat-sahabat di SMA udah ada yang pada nikah juga, dan lucu ya kita punya ponakan dari sahabat kita gitu ya kan. Gue nggak pernah kebayang aja gitu kayak, "Ah, anjir, gue belum nikah tapi ponakannya berentet ditambah ponakan sahabat-sahabat gue." Lucu aja gitu. Ya begitu mungkin ya dinamika persahabatan. Gue pun masih selalu beradaptasi dengan dinamika atau perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang lagi jarang kontak, jarang ketemu juga gara-gara pandemi. Dan mau gimana lagi, nggak bisa nongkrong, cuman bisa mantau dari IG, feed atau story-nya. Ya udah, kurang lebihnya begitu. By the way, buat sahabat-sahabat gue, I love you semuanya. Gue sayang sama lu semua. Semoga nanti setelah pandemi kita bisa nongkrong lagi, bisa hahaha lagi, bisa sharing bisnis mungkin. Saya juga butuh cuan. Siapa tahu kita bisa partneran ya kan. Tapi semoga kalau lo orang yang lagi dengerin lagi partneran dengan sahabatnya, jangan sampai uang jadi menghancurkan persahabatan kalian. Emang kesannya klise, cuman ya namanya duit kan sensitif ya. Semoga aja sih lo nggak dipisahkan karena materi ya. Amin. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gua di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gua lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.